Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Griselda Hanisyandar. Saya Raisa Adiahanti, saya Nadha Putri. Saya Muhammad Budi. Saya Abdullah Tenang. Saya Bahrul Alam. Saya Aya. Habis ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait negara berkembang dan negara maju. Oke teman-teman, dari tahu nggak sekarang kita tinggal di benua apa? Asia. Kita tinggal di benua Asia. Nah, tapi apa itu benua? Benua merupakan daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi dan dikelilingi oleh lautan. Nah, di bumi ini terdiri dari 7 benua. Salah satunya adalah benua Asia. Benua Asia. Benua Asia adalah benua yang kita tinggali, bersuku bangsa Asia dengan budaya ketimuran. Benua Asia terbagi menjadi beberapa pembagian, yakni Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Untuk luas wilayah benua Asia adalah 44.579.000 km persegi. Dengan kepadatan penduduk 87 jiwa per kilometer persegi dengan jumlah negara 49 negara. Oke, baik. Setelah menonton video tersebut, pasti teman-teman bertanya, adakah negara maju dan berkembang di benua Asia? Oke, marilah kita bersama menganalisis negara maju dan berkembang di benua Asia. Oke, ini ada beberapa rumusan pertanyaan yang akan menjadi topik pembahasan kita pada presentasi kali ini. Oke, yang pertama tentang klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita. Boleh Ayah dijelaskan? Oke, klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapitanya di negara berpendapatan rendah yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 1.135 US dollar, negara berpendapatan menengah bawah yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 1.146 US dollar, negara pendapatan menengah yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 4.446 US dollar, dan juga negara berpendapatan tinggi yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 3.845 US dollar. Oke, di sini ada peta dan di mana warna pink menunjukkan negara berpenghasilan rendah, warna kuning negara berpenghasilan menengah ke bawah, warna hijau negara berpenghasilan menengah atas, dan warna merah itu negara berpenghasilan tinggi. Di sini angka 1 sampai 3 berpenghasilan rendah, salah satunya adalah 1 Afghanistan. Lalu yang kedua, warna kuning berpenghasilan menengah bawah itu adalah nomor 16, yakni ada India. Salah satu warna hijau ada Indonesia dan warna merah ada Jepang. Oke teman-teman, untuk negara industri baru sendiri itu adalah negara yang baru saja mengalami industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, sedangkan untuk negara yang kurang berkembang itu, negara ini memiliki tingkat industrialisasi yang rendah. Terus untuk negara berkembang itu negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung nih, tapi masih menghadapi berbagai tantangan. Sedangkan untuk negara maju sendiri adalah negara yang sudah memiliki ekonomi yang stabil, sektor industri yang maju, dan standar hidup yang lebih tinggi. Oke, kita pertama membahas negara Singapura. Oke, negara Singapura sendiri merupakan negara kota pulau yang kecil dan dijadikan kota di Asia Tenggara, terletak antara Malaysia dan Indonesia. Oke, untuk batas wilayahnya apa aja nih, Divi? Negara ada Malaysia dipisahkan oleh Selat Johor. Timur Tenggara, Laut Cina Selatan. Selatan Indonesia tepatnya Kepulauan Riau yang dipisahkan oleh Selat Singapura. Barat ada Selat Malaka. Oke, nah untuk luas wilayah sendiri itu sekitar 728,6 km persegi atau yang menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia, teman-teman. Itu juga iklimnya iklim tropis, dan Singapura tampaknya adalah negara dengan posisi strategis yaitu berada di jalur pelayaran tersebut di dunia. Nah, untuk sumber daya alam sendiri itu ada biji timah, gas alam cair, air bersih, dan masih banyak lagi. Oke, untuk kondisi perekonomian, Singapura memiliki sistem ekonomi yang bervariasi pada perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan pendapatan sekitar di atas 13.845 USD, negara Singapura dikatakan sebagai negara yang maju. Oke, untuk kondisi sosial sendiri, bentuk pemerintahan negara Singapura adalah republik parlementer. Nah, untuk sistem pendidikan atau TK-nya, terus juga dengan sistem sekolah dasarnya itu sama dengan di Indonesia. TK-nya mungkin sekitar 4-3 tahun dan SD-nya sekitar 6 tahun. Nah, untuk sistem SMA sendiri itu beda. Ada yang dimana mereka itu bisa langsung dari SMP, gabungan SMA ini bisa langsung lanjut ke PTN,
Tapi ada juga yang kalau misalkan mereka mengambil jalur yang singkat itu sekitar 4 tahun itu mereka lanjut ke tingkat SMA. Nah, untuk tingkat SMA sendiri kalau misalkan lanjutkan dengan tingkat SMP yang tadi itu cuma singkat aja sekitar 2 tahun teman-teman. Nah, kalau untuk sistem perguruan tinggi sama juga dengan di Indonesia itu ada universitas negerinya atau biasa kita kenal ada universitas NUS ya. Terus juga ada mereka tuh ada sistem beasiswa yang mungkin bisa teman-teman coba, ada ASEAN Scholarship. Oke. Nah, untuk kondisi kebudayaan itu ada Hangikbus Festival, itu tradisi Tionghoa yang dilaksanakan selama 15 hari. Terus juga ada budaya chop. Budaya chop ini seperti kita kalau misalkan teman-teman lagi duduk, terus teman-teman mau pergi, teman-teman sama bareng, itu teman-teman nandain ke teman-teman. Itu namanya budaya chop. Terus juga ada chili crab, itu kepiting segar yang dimasak dengan saus pedas dan manis berbasis tomat dan cabai. Oke, setelah membahas tentang Singapura, langsung aja kita lanjut ke negara selanjutnya, Afghanistan. Kondisi geografis Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah negara pegunungan yang terkurung daratan dan terletak di dataran tinggi Iran dan di persimpangan Asia Tengah dan Asia Selatan. Batas wilayahnya di timur dan selatan ada negara Pakistan, barat ada negara Irak, utara ada negara Turkmenistan dan Uzbekistan, timur laut ada negara Tajikistan dan Tiongkok. Untuk luas wilayahnya meliputi 652.000 km persegi. Sumber daya alamnya memiliki kekayaan tambang seperti bauxit, biji besi, tembaga, emas, minyak, gas alam, uranium hingga belerang. Topografi Afghanistan didominasi oleh pegunungan. Sebagian besar negara ini adalah dataran tinggi. Posisi strategis, Afghanistan memiliki posisi strategis karena terletak di persimpangan antara Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Oke, gimana kira-kira baru untuk kondisi perekonomian dari negara Afghanistan? Kondisi perekonomiannya itu sekitar 35% dari penduduk Afghanistan adalah pengangguran dan 36%-nya itu hidup di bawah kemiskinan. Afghanistan salah satu termasuk negara miskin dengan PDB sebesar 34 USD miliar dan PDB per kapita 1.150 USD. Oke, untuk kondisi sosial bagaimana nih, Caca? Untuk di Afghanistan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 42.647.492 jiwa. Next, untuk kondisi kebudayaan nih, pasti teman-teman penasaran kan? Gimana Caca terkait kondisi kebudayaan yang ada di Afghanistan? Jadi untuk gambar pertama, Afghanistan itu mengikuti tradisi Islam seperti wanita pada sehari-harinya mengenakan jilbab atau cadar sebagai penutup kepala. Untuk gambar yang kedua itu ada pecah telur. Tradisi ini dilakukan setelah sholat Id. Oke, setelah membahas negara Afghanistan, selanjutnya kita akan membahas negara Korea Utara. Untuk Korea Utara, untuk letak astronomisnya, Korea Utara ada di 37 lintang utara sampai 43 lintang utara dan 124 bujur timur sampai 131 bujur timur dengan luas wilayahnya 120. km persegi. Untuk letak geografisnya Korea Utara berada di Asia Timur. Oke, untuk batas wilayahnya seperti apa nih, Diti? Utara berbatasan dengan Rusia, di utara dipisahkan oleh Sungai Tuben. Timur terdapat Jepang seberang laut timur, laut Jepang. Selatan berbatasan dengan Korea Selatan, di selatan dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea. Di barat, di sebelah barat terdapat Laut Kuning dan Teluk Korea. Untuk iklim Korea Utara itu memiliki iklim yang umumnya sejuk, musim dingin yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Untuk musim panasnya dari suhu rata-rata bulan Juli. Untuk SDM-nya ada granit, besi, tembaga, seng, batu bara, dan fluor. Untuk posisi strategisnya ada semenanjung Korea dan zona demilitarisasi atau zona perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk sistem pendidikannya di sana itu wajib belajar selama 11 tahun. Sistem
bisa patung ataupun foto dari pahlawan terdahulu. Next. Oke, selanjutnya adalah negara tercinta yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia itu letak astronomisnya itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 ujung timur. Peta geografis diapit oleh benua Australia dan benua Asia Tenggara. Next. Batas wilayah dari negara Indonesia itu ada utara berdasarkan dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Malaysia Selatan, barat berdasarkan dengan Samudra Hindia dan perairan India, timur berdasarkan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik, selatan berdasarkan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Iklim Indonesia itu bisa dikenal sebagai iklim yang panas dengan iklim tropis. Dengan sumber daya alam Indonesia itu yang paling terkenal mungkin ada emasnya di daerah Papua, dan topografi dari Indonesia itu adalah pegunungan, dataran rendah, lembah, dan sungai. Topografi Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara-negara lain. Perekonomian. Singkatnya, perekonomian Indonesia ini masih mengalami transisi di mana bekas COVID-19 ya, di mana sedang melakukan perubahan dari sistem perekonomian yang tadinya tidak menggunakan digital sekarang menggunakan digital. Sosial. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu nomor 4. Dengan rata-rata penduduk dari negara Indonesia itu adalah yang beragama Islam sekitar 87,8% dari 245 juta jiwa. Oke, untuk sendiri kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda tapi tetap satu rumah. Oke. Budaya di Indonesia itu yang paling unik adalah ketika yang muda bertemu dengan yang lebih tua, maka yang muda akan mencium tangan orang yang lebih tua, yaitu disebut dengan biasanya saling. Pendidikan di Indonesia masih bisa dibilang kurang maju, di mana beberapa faktor yang sebagai kurikulum terus diganti, penyimpangan, tidak akses. Hingga sekarang kurikulum di Indonesia itu masih mengadopsi kurikulum Finlandia, yaitu kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya setelah apa yang telah kami paparkan, kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada sesi teman-teman yang mau bertanya? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dea. Boleh tempat dulu dijawab? Transisi ekonomi. Transisi itu bisa dalam artian perubahan. Nah, jadi kalau misalnya transisi ekonomi itu mungkin bisa diartikan sebagai perubahan sistem ekonomi. Seperti contohnya sebelum pada masa COVID-19, kita melakukan transaksi ekonomi secara langsung, dan pada saat COVID-19 kita melakukan transaksi ekonomi untuk menjaga jarak dengan melakukan transaksi secara online. Jadi perubahan di sistem perekonomian seperti itu. Gimana Dea? Jawab? Oke, baik. Terima kasih Dea. Oke teman-teman, mungkin bisa jadi dapat kami sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya adalah benua Asia adalah benua yang kaya dan tak jarang ditemukan ketika mendengar kata benua Asia pasti satu pikiran adalah budayanya, karena benua Asia ini termasuk adalah benua dengan luas yang terbesar, dengan kebudayaannya yang lengkap, keberagamannya yang lengkap, dan sumber daya alamnya juga yang mumpuni. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.